Okay, what is it, teman-teman? The influence of pop culture on lifestyle, right? Pengaruh dari budaya pop. Pop maksudnya populer ya. Asal kata pop itu lagu populer, itu guys. Asal muasalnya lagu gampang gitu ya, yang gampang populer. Makanya populer itu eye catching gitu ya. Kok eye catching lagi? Easy listening, easy listening. Karena biar gampang populer. Oke, baca dulu the influence. The apa di? Oke, mantap. The influence of pop culture. Mantap, on lifestyle. Oke, pengaruh budaya pop pada gaya hidup ya guys ya. Oke, pop culture. Alright, has a profound impact. Gitu. Oke, on the fabric of modern, bacanya dua kali. Modern, bukan modern ya, modern lifestyle. Okay, shaping our values, okay, Z, preferences, and social behaviors. Okay, pop culture, budaya pop, kayak apa guys? Budaya pop sekarang, like lagu ya, Taylor Swift, like that. And then siapa aja sekarang sih? Justin Bieber kayaknya udah enggak ya? What is it? Kalau di Indonesia Bernadia itu pop culture, budaya pop. Yang pokoknya budaya, kok dia bawa culture? Iya culture karena mempengaruhi cara hidup kita. Culture kan budaya kan cara hidup masyarakat ya. Dengan contohnya gini guys, dulu waktu munculnya ini punk ya kan, punk siapa ya? Ramones kayak gitu kan pada jaketan Ramones segala macam itu mempengaruhi budaya. Cara hidup yang dulunya bajunya biasa dipengaruhi oleh jaket-jaket Ramones itu gara-gara ada muncul punk itu kan ya, teman-teman. Punk itu yang terkenal siapa? Ramones, Sex Pistols, ya kan? Siapa lagi? Kalau heavy metal ya Metallica lah ya, paling number one in the world, right? The one and only Metallica. Guys, for your information, dulu waktu mau tanda tangan kontrak itu ininya gitarisnya dipecat loh dari produsernya, sama produsernya. Jadi dia nggak suka sama gitarisnya Metallica yang pertama. Kalau kalian mau tanda tangan kontrak, nggak usah ngajak si gitaris gitu ya. Ya akhirnya tanda tangan, gitarisnya dipecat kan. Si gitarisnya bikin band baru, namanya apa kira-kira? Tahu nggak? Megadeth itu dendam kesumat banget sama ini, sama Metallica. Itu gitarisnya dulu guys. Ya. Yeah. Sama-sama terkenal tapi nggak bisa melampaui. Dia tujuannya pengen melampaui, pengen nyalip Metallica tapi nggak pernah bisa. Yang paling arogan itu vokalis ya ini Axl Rose. Ya kan, Axl Rose actually ini, tapi saya ngefan banget Axl Rose. So that's why I sometimes do you like Axl Rose? Yes, of course, because I use this one, right? Axl, tau nggak Axl? Yang Guns N' Roses, yang pakai beginian itu vokalis, wajahnya ganteng lah kayak saya. Alright, nggak ganteng dia banget. Suaranya tuh gede guys, aslinya Axl Rose suaranya ultra itu. Tapi pas nyanyi kecil ya, melengking ya. Itu salah satu kehebatan Axl. Gondrong dia juga, kayak Mr. Alang nih, gondrong. Alright, budaya pop memiliki dampak yang mendalam. Nah, profound impact. Guys, kemarin apa dampak? What is it? Impact, right? Dampak langsung, right? Kalau dampak tidak langsung, implication. Kalau dampak jangka panjang, ramification. Oke, budaya pop memiliki dampak yang mendalam pada struktur. Loh, strukturnya mana, Sir? Fabric itu, Sir. Fabric, guys. Fabric is kain loh. Ini kain. Fabric itu kain. Kalau kain sutra itu silk. Benang sutra silk, right? Kalau fabric biasa kain ya fabric. Tapi kalau fabric of modern lifestyle berarti dia bermakna struktur. Intinya kain, jadi kain atau struktur masyarakat modern gitu ya. Budaya pop memiliki dampak yang mendalam pada struktur gaya hidup modern. Shaping our values, membentuk nilai-nilai. Maksudnya membentuk nilai-nilai itu apa guys? Nilai-nilai itu kayak sesuatu yang nggak kelihatan. Kecantikan, ketampanan, gotong royong, kesopanan, itu nilai guys. Sesuatu yang nggak ada wujudnya, cuman penting gitu ya. Nah, emang gimana maksudnya, Sir? Gimana kok budaya pop mempengaruhi values? Ya dengan adanya orang-orang putih-putih kita menganggap oh yang cantik itu yang putih. Ya kan? Gara-gara budaya pop. Umpamanya kita nggak punya media sosial, ya udah kita melihat orang apa adanya. Tapi karena ini
banyak media sosial ini kita jadi ngebanding-bandingin gitu loh guys. Nah, membentuk nilai-nilai gitu maksudnya. Terus preferensi apa? Preferensi kesukaan, ada yang suka rock, ada yang suka pop kayak gitu ya. And social behaviors, dan perilaku sosial kita kayak anak skena, anak skateboard itu gayanya mereka unik sendiri ya, unik. Anak punk ya kan gayanya unik sendiri ya, unik juga. Wong Jawa kalau orang apa penikmat Didi Kempot itu apa sih namanya? Ambiar, anak ambiar beda lagi. Ambiar itu sakit hati ya, golongan sakit hati. Ya, dari Kempot terus diterusin sama Denny Caknan, ya kan? Denny Caknan. Pokoknya mereka tuh bikin lagu nggak akan seneng, nggak akan ada yang seneng. Semakin sedih semakin laku dia. Iya. Lagunya Denny Caknan itu pasti sedih. Iya. Bikinnya dia tapi bikin nangis. Kalau yang ini nangis dia, teriak-teriak di panggung gitu kan. Profound, mendalam. Deep itu bebas, dipakainya bebas. Kalau profound untuk pemahaman aja. Pemahaman mendalam, pengertian yang mendalam secara kayak gitu. Profound, sesuatu yang nggak kelihatan lah profound, lebih ke pemahaman. Budaya pop memiliki dampak yang mendalam pada struktur gaya hidup modern, membentuk nilai-nilai, preferensi dan perilaku sosial kita. Oke, lanjut from fashion trends, to music genres, pakai genres, pop culture, dictates what is considered desirable, and in vogue. Oke, from fashion trend, dari trend fashion ya guys ya, trend tahu ya, trend fashion, trend baju lah ya, sampai ke genre musik ya. Pop culture itu budaya populer itu mendikte apa itu di situ, menentukan, boleh lah. Dictates itu kan dari kata dictate, dictatus itu kan dictate, mendikte lah intinya ya. Mendikte apa ya guys? What is considered, apa yang dianggap desirable, apa yang dianggap bagus, maksudnya diinginkan, ya kan? And in vogue, dan yang sedang tren. Vogue itu sama kayak ini guys, fashion yang lagi tren, yang lagi banyak diminati gitu ya. Ya umpamanya jaket Ramones ya, jaket Ramones vogue-nya. Sekarang ganti lagi apa? Topi fedora, topi cowboy. Vogue-nya apa sekarang? Ntar kalau saya terkenal ini jadi Vogue nih. Nah ini kayak gini nih jadi Vogue ini. Ini kan 25.000 nih. Ntar kalau saya terkenal ini jadi 250.000 nih. Itu namanya Vogue guys ya. Mode yang lagi diminati Vogue gitu ya. Makanya ada kan majalah Vogue gitu ya. Vogue gitu ya, yang lagi diminati. Gitu. Kalau trend itu kecenderungan. Trend itu dari bahasa saham sih. Trennya naik, trennya turun gitu ya. Ngetrend naik. Bullish itu kan naik, bearish turun. Trennya kalau dia naik terus ya trennya naik, turun terus ini turun. Nonton main saham nggak ya? Ya kalau main saham saran saya adalah ini guys, mulai dulu dari bawah. Dari bawah maksudnya dari pegawai biasa, kerja ikut orang, terus naik ke freelancer. Freelancer itu kalau di bahasanya Robert Kiyosaki self employment ya. Mempekerjakan diri sendiri. Umpamanya kalau kalian udah di kafe nih, umpamanya Mr. Zaki di kafe desain komunikasi visual, udah bisa bikin sendiri, bisa dapat klien sendiri, bikin sendiri, freelance, kamu yang kerja ikut buka-buka sendiri, bengkel lah, ini gampangnya bengkel ya, pertama ikut orang, terus buka bengkel sendiri, terus udah kliennya udah banyak, baru nge-hire orang-orang, kan berarti naik jadi pebisnis kan, baru setelah jadi pebisnis, duitnya udah banyak, baru investor. Gitu. Karena yang benar-benar investor itu yang mikirnya jangka panjang, dia naruh duit untuk jangka panjang 10 tahun. Kalau yang orang-orang main saham itu bukan investor, trader. Yang jangka pendek, dia ngeliat trennya aja. Gitu ya. Tren naik, tren turun gitu ya. Alright, and then in vogue, consider desirable. Desire berarti diinginkan atau ya wants, pertama kan wants, desire baru passion kan. Dari tren mode hingga genre musik, budaya pop menentukan apa yang dianggap desire atau hasrat atau diinginkan guys ya, dan yang sedang tren. Oke, bacanya televisi itu television monyong, television shows, pertunjukan televisi ya, and movies often portray lifestyles that viewers aspire to emulate, influencing personal choices. P-nya kurang tebel. Personal choices and aspirations.
Oke, television shows, acara televisi ya guys ya, and movies dan film-film itu often sering portray, menggambarkan itu secara visual ya. Portray itu menggambarkan secara visual. Kalau describe menggambarkan secara omongan ya, describe. Portray lifestyle menggambarkan secara visual ya gaya hidup. That viewers, para penonton guys, kalau penonton kita pakai HP itu disebut viewer. Ya, viewers. Kalau kita nonton langsung itu disebut spectators, spektator. Spectator. Ya, gitu guys. Viewers, viewers aspire, harapannya menggambarkan, acara televisi dan film seringkali menggambarkan gaya hidup yang diinginkan para penontonnya, ya, untuk ditiru guys ya. Ada kata emulate di situ ya. That viewers aspire to emulate. Yang para viewer aspire itu harap to emulate itu ditiru. Untuk ditirukan, emulate itu menirukan. I want to emulate Katy Perry. Berarti saya ingin menirukan Katy Perry gitu guys. Berarti emulate. Imitate itu kayak bagus pertanyaannya. Imitate itu kayak dia bajunya ini saya ikut-ikutan. Dia lagunya gini, saya ikut-ikutan lagunya, modelnya kayak gitu. Kalau emulate itu saya pengen kayak dia, pengen sukses kayak dia, pengen terkenal dia gitu loh, terinspirasi. Jadi orang anak kecil main bola nih, lihat Ronaldo dia tuh emulate, pengen kayak dia, pengen kayak Ronaldo, tapi ya nggak harus mirip-mirip banget. Ya pokoknya sesukses Ronaldo itulah, gitu. Gayanya tetap dibedakan gitu. Good question actually. Ya. Kalau imitate kan meniru plek-plekan ya. Kalau emulate itu pengen meniru langkahnya gitu ya, menirukan. Influencing personal choices yang mempengaruhi pilihan pribadi dan aspiration. Aspirasi itu cita-cita yang berupa profesi ya guys ya. Aspirations, cita-cita yang berupa profesi. Soalnya kalau kita ngomong dream itu nggak harus profesi. My dream, I have a dream, I want to go to Japan. Itu juga dream. I wanna be a president, itu bisa dream, bisa lebih tepatnya aspiration karena berupa profesi kan, gitu guys. Oke, acara televisi dan film seringkali menggambarkan gaya hidup yang diinginkan para penontonnya, mempengaruhi pilihan dan aspirasi pribadi. Aspirasi pribadi, gini guys, kalau konteksnya bahasa Indonesia, aspirasi sama aspirations itu beda loh. Bahasa Indonesia aspirasi kan harapan, tapi kalau aspiration sebenarnya cita-cita yang berupa profesi. Ambisi kita jadi apa gitu, gitu yang bikin bingung orang itu. Soalnya aspirasi tiba-tiba dicomot langsung vocabnya aspirasi ya. Wah, enggak gitu. Sebenarnya nggak cuma aspirasi sama aspiration aja, ada vocab lain yang diartikan ke bahasa Indonesia itu masih salah gitu guys ya. Bukan itu maksudnya gitu. Tapi saya lupa, harusnya saya catat ya. Baru kemarin ini. Aduh lupa guys. Hah? Enggak, accumulate pengumpulan biasa. Sama aggregate sama accumulate saya biasanya sama. Accumulate kan dikumpulin. Kalau aggregate kan kecenderungan. Iya. Saya biasanya aggregate. Oh, di artinya sama ya. Kayak gitu. Iya, sejenis kayak gitu. Alright, kita lanjut dulu. Oke, social media platforms amplify these influences, allowing celebrities. Kalau di barat guys, selebriti yang terkenal itu. Kalau seniman mereka nyebutnya artis. Beda sama kita ya. And influencers to shape public opinion and consumer behavior. Masih banyak guys. Alright. What is it? Media sosial, platform media sosial like Instagram, Facebook segala macam amplify dari kata amplify itu yang ampli itu guys ya, memperkuat ya. Ampli kan tugasnya memperkuat, ampli suara itu, ampli mic itu, speaker itu. Memperkuat these influences, memperkuat pengaruh ini media sosial itu ya. Allowing celebrities, memungkinkan selebriti. Kalau orang terkenal di sana disebut selebriti ya guys ya. Karena kalau kita bilang artist itu art, dari kata art, ART, arts ya kan. Arts itu seniman berarti artist. Kalau aktor apa guys? Actor, dari kata ACT, actor, right? Kalau seniman aktor cewek ya ACTRS, actress, right? Actress. Kalau kayak pelukis, pemahat itu artist.
gitu. Kalau Justin Bieber ya itu selebritis aja gitu, selebritis and singer gitu aja. Dibilang artis juga bisa sih, tapi lu kurang. Kalau artis lebih ke pelukis sih, di barat itu ya. Selebriti sama influencer ya orang yang bisa mempengaruhi ya karena followernya banyak. To shape public opinion, untuk membentuk opini publik dan juga perilaku konsumen. Ya pokoknya kalau udah di endorse tuh pada beli semuanya ya kan, gitu. Mereka mempengaruhi. Oke. Itulah kenapa guys, for me guys, if you wanna build a business, ada dua yang paling penting guys. Ada dua yang paling penting kalau mau bikin bisnis. Ini menurut saya pribadi ya. Nomor satu iklan, nomor dua kualitas. Udah, itu aja. Salah satu kau hilangkan tidak bisa. Karena iklan itu penting banget. Persepsi orang soalnya ada ini guys, ada film yang terkenal di Amerika, udah blockbuster dia ya. Tapi di Indonesia nggak laku. Kenapa? Kurang iklan. Karena kurang promosinya. Biaya iklan itu harus sesuai dengan biaya pembuatan film itu. Kalau nggak punya duit ya mendingan nggak usah dimunculin di negara itu. Harus iklannya harus bagus. Nah itu, iklan juga mempengaruhi guys ya. Iklan. Oke, consumer behavior. Oke, the proliferation. Dikit lagi ya, 1, 2, 3, 4. Oke, of digital content. Has made it easier for trends to spread rapidly across diverse demographics. The proliferation, penyebaran. Kalau proliferation itu penyebaran yang cepat dan luas ya guys ya. Bukan cuma penyebaran biasa. Penyebaran cepat dan luas dari digital konten digital has made it easier. Telah membuatnya lebih mudah untuk tren-tren ini untuk bergerak menyebar dengan cepat, berubah rapidly itu lebih ke perubahan cepat ya guys ya. Yang tadinya nggak laku jadi laku, gitu lah intinya ya, cepat ya. Kalau kita ngomongin fast itu fast kecepatan. Kalau rapid itu kayak perubahan cepat gitu ya. Across diverse demographic, di berbagai demografi. Demografi itu penelitian tentang nama orang, nama, usia, jenis kelamin, pendidikan sama gaji, duitnya berapa. Untuk apa kira-kira orang marketing butuh demografi masyarakat? Untuk jualan produk, untuk menentukan produk yang cocok di daerah ini apa. Oh, di sini mayoritas cewek, umurnya segini, gajinya rata-rata segini, pendidikannya itu kuliahan. Oke, kira-kira dia jualan apa ya? Jilbab yang seperti apa ya? Dengan ngelihat demografi itu. Ya. Oh, orangnya pada kaya-kaya, kamu jualan jilbab murah, ya nggak laku. Kaya sekalian, ya rugi kalau perlu laku rugi tenaga. Mendingan yang mahal sekalian karena kan demografi di daerah tersebut gajinya di atas 10 juta. Ya jilbabmu harus ini bagus. Itulah kenapa, guys, semua produk itu nggak ada yang mahal, nggak ada yang murah. Tergantung kamu jual ke siapa. Kamu jual ke Elon Musk harga 5.000 pecel gitu, ya kurang guys. Ya ini aja gayanya dikasih apa gitu 50 juta deh gitu, laku. Jangan khawatir, laku. Kalau kamu ngerti siapa klienmu, berapa aja dibayar guys. Yang paling saya nggak suka, kata yang paling saya nggak suka karena memang nggak ada ya guys ya, gratis, nggak ada itu sih. Pokoknya hati-hati sama ada tulisan gratis. Sebenarnya nggak ada guys yang gratis ya. Oh tapi San, itu teman saya bikin ini gratis. Lah dia mungkin bayarannya bukan uang, bayarannya teman, koneksi. Itu bayaran bagi dia. Nggak ada yang benar-benar gratis, nggak ada. Bahkan seorang bapak ngasih ke anaknya itu nggak gratis sebenarnya. Dia pengen feeling happy. Biasanya kan seorang ayah kan feelingnya oksitosin ya, hormon oksitosinnya nyalaan ya. Itu bisa menghilangkan stres. Tetap ada bayarannya, nggak ada yang gratis. Ya, gratis secara keuangan memang ada. Sama kayak Google, ya kan? Google, kita nyari informasi apapun di Google gratis, tapi kita kan dijual ke pengiklan. Jadi Google dapatnya duit dari mana? Dari iklan kan? Informasi kita biasa nyari kucing, ya dia jualan data kita ini ke orang jualan kucing, gitu. Biar dia ngasih iklan ke kita, iklan. Itu namanya bisnis atensi guys. Kalau kayak Google gitu bisnis atensi, yang dijual apanya? Perhatian kita. Alright, and then what is it again? Oke, wih udah telat nih. Moreover,
the fusion of global cultures within pop cultures encourages a more inclusive and diverse lifestyle. Lifestyle. Moreover, lebih lagi atau selain itu ya, the fusion. Fusion itu penggabungan. Beda sama integration ya guys ya. Integration itu penggabungan tapi kayak Lego gitu ya. Kita gabung-gabungin tapi dia masih kelihatan Lego-legonya. Tapi kalau fusion itu udah jadi sesuatu yang baru. Masakan Itali sama masakan Jawa di fusion, digabung jadi masakan baru. Nggak bisa dibilang Jawa atau Itali lagi. Mungkin masakan fusion yang baru. Gitu guys ya. Jadi baru, satu hal yang baru. Selain itu penggabungan budaya global dalam budaya pop itu encourages, mendorong a more inclusive. Inklusif itu semua diajak ya guys ya, and diverse lifestyle dan beragam. Selain itu penggabungan budaya global dalam budaya pop mendorong gaya hidup yang lebih inklusif dan beragam. Maksudnya inklusif, semua orang berhak atau diajak ya guys ya. Kalau nggak semua orang nggak diajak itu eksklusif ya. Maksudnya semua orang bisa niruin yang lagi tren. Asal ada duitnya ya, kayak iPhone itu tren iPhone semuanya ya. Ya ada, kalau ada duitnya semua orang bisa ikut gitu ya. Terus what is it again? However, telat 1 menit. Okay. This influence can also lead to superficiality, right? Where individuals prioritize trends over authenticity. However, bagaimanapun this influence, pengaruh ini can also bisa juga lead to, mengarahkan kepada superficiality, itu kedangkalan guys. Kedangkalan, tapi kalau di situ bahasa Indonesia kesufian. Kok keluar kata kesufian? Padahal sufi kan tinggi ya ilmunya ya, seorang sufi itu. Kesufian itu maksudnya kamu sok sufi gitu loh. Dari kata ini ada orang nih sok-sokan nonton Rumi, dia paham terus dia cerita-cerita ke temennya, kata Rumi begini, kamu harus begini, kayak sok sufi gitu loh. Kesufian itu sok sufi, sok tinggi gitu loh, berarti dangkal, maksudnya gitu guys. Kesufian, bahasa Indonesia kesufian itu ya. Namun pengaruh ini juga dapat menyebabkan kesufian, superficiality, kedangkalan pemikiran ya. Kita merasa udah pintar tapi ternyata masih dangkal gitu ya. Where individuals, di mana individu itu memprioritaskan tren daripada keaslian. Kayak kita ngelihat, pokoknya kalau mau keren iPhone, apa itu Samsung, apa itu Android. Padahal fungsinya secara fungsi, secara spesifikasi tinggian Android. Ya gara-gara gengsi tadi, gara-gara semua orang yang lagi populer itu pakai iPhone, nah kita yang ikut, kita kayak kemakan gengsi lah ini ya guys ya. Oke, terakhir, ultimately, the interplay between pop culture and lifestyle, highlights the dynamic nature of such societal evolution. Ultimately itu pada akhirnya the interplay, hubungan timbal balik ya. Kalau interaction itu hubungan komunikasi, ngobrol, interaction. Kalau interplay itu hubungan timbal balik, interaksi timbal balik between pop culture, antara budaya pop dan gaya hidup ya. Itu menyoroti dinamika, sesuatu yang tidak tetap, dinamika dari sifat dinamis, dynamic nature berarti sifat asli. Sifat asli dari ini guys, societal evolution, dari evolusi masyarakat gitu. Akhirnya interaksi antara budaya pop dan gaya hidup menyoroti sifat asli, dinamis yang asli ya, dari evolusi masyarakat. Masyarakat kita berevolusi. Evolusi artinya perubahan pelan, perubahan bertahap. Kalau perubahan cepat itu revolution. Alright. Any question? Telat 4 menit, sorry. No question? Coba cek Q&A-nya, maybe?